Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akan munculkan materinya. Terus saya juga mohon maaf minggu lalu tidak bisa mengadakan sesi perkuliahan karena kondisi badan yang tidak memungkinkan. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan ya. Terus untuk Sakubung di tugas ke-6 dan ke-7 sudah saya lihat, sudah saya beri nilai ya. Kalau ada yang mau ngobrol tentang nilainya silakan. Terus sebentar, ada temannya yang masuk. Oke. Terus UTS kita minggu kedua ya, minggu depan. Saya pikir kalian juga punya banyak kekhawatiran tentang ujian ya. Tapi ya tak perlu banyak khawatir ya. Nanti saya akan jelaskan. Pertama, terima kasih atas usahanya dalam perkuliahan ini ya. Sudah berusaha menulis karangan ya dalam bahasa Jepang dalam keadaan yang banyak keterbatasan ya. Terima kasih atas usahanya. Terus hal yang paling penting dalam kuliah ya, dalam apapun sih adalah komunikasi ya. Jadi kalau kalian punya kendala dalam mata kuliah ini, misalnya nggak bisa submit tugas tepat waktu, itu sebaiknya kasih tahu ya kenapa gitu ya. Kalau kalian tidak bisa submit tepat waktu, itu sudah menjadi masalah sebenarnya ya. Nah, supaya masalah itu efeknya bisa diminimalisir, paling tidak kalian harus memberitahu kepada saya ya, sebagai fasilitator di kelas ini. Sensei, saya tidak bisa mengumpulkan submit tugas tepat waktu karena apa. Kuliah itu ya sebenarnya ya belajar, tapi dalam perkuliahan juga kalian belajar bagaimana nanti kalian bekerja di masyarakat ya. Kalau misalnya kalian kerja sebagai seorang profesional juga sama. Kalau ada hal yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, itu pada dasarnya ya harus menyampaikan ke supervisor kalian, ke atasan kalian bahwa kabarnya kondisinya begini nih gitu ya. Ya, jadi silakan kalau misalnya ada yang belum bisa bekerja dengan baik ya, ditingkatkan kinerjanya. Kalau untuk yang telat-telat itu saya nggak punya apa ya, nggak akan marah lah, nggak perlu marah. Saya juga nggak ada niatan mau begitu. Kalau yang begitu kan sebenarnya udah paham ya, oh saya telat. Tapi setelah telat tuh harusnya bagaimana gitu, mungkin itu yang harus ditindaklanjuti ya. Ketika kalian sudah tahu bahwa kalian tidak bisa submit tepat waktu, silakan kabari. Sensei, saya tidak bisa tepat waktu karena apa? Karena saya teledor dengan waktunya. Karena saya tidak ingat dengan deadline-nya. Apapun alasannya, tetap kalian itu menimbulkan sebuah masalah gitu. Kesadaran itu harus ditingkatkan. Apapun alasannya itu sudah menjadi sebuah masalah. Nah, bagaimana supaya efek dari masalah itu bisa diminimalisir? Komunikasikan itu ya. Kita dengarkan azan asar dulu sebentar ya.
Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya, apa kalian masih di sana? Oke, makasih. Ya, makasih. Sip. Oke, makasih banyak. Ya, jadi sekali lagi kalau misalnya kalian nggak bisa tepati waktu, nggak bisa ikuti deadline, kabari ya kenapa. Terus, oke, makasih. Terus komunikasi itu juga macam-macam ya. Misalnya kalian punya kecurigaan ya, kayaknya sensei ini nggak baca semua sakubungnya deh gitu. Nah, misalnya punya kecurigaan seperti itu juga harus dikomunikasikan. Jangan sampai berakhir dengan hanya dugaan gitu. Saya juga sama, kalau ada dugaan-dugaan itu saya juga akan sampaikan kepada kalian. Jadi yang apa adanya itu jangan saya aja, kalian juga silakan apa adanya kepada saya. Jangan nanti dipendem terus baru dikeluarin pada saat ngisi angket, waktu mau lihat nilai. Nah, kalau seperti itu nanti keluarnya atasan saya nanti berpikir bahwa ini hari sensei berarti komunikasi sama mahasiswanya nggak bagus gitu kan. Padahal saya sudah menyampaikan, kalian bisa menyampaikan apapun dalam perkuliahan ini. Silakan kalian sebagai orang itu kan kalau merasa puas, merasa tidak puas itu kan ada rasa apa gitu ya. Nah, itu disampaikan. Harus jadi orang yang bisa menyampaikan. Kalau tidak puas, sampaikan. Jangan yang apa dipendem-pendem gitu nanti keluarnya jadi nggak enak gitu ya. Itu dalam hal apapun nggak bagus ya kayak gitu tuh ya. Mau dalam kuliah, kerja atau di keluarga ya itu nggak bagus. Terus sekali lagi saya tegaskan bahwa fokus perkuliahan ini adalah memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang yang sudah dimiliki kalian sebagai mahasiswa lewat sebuah karangan gitu ya. Jadi dengan menulis karangan kalian memberdayakan apa yang sudah ada di dalam diri kalian. Jangan ngadi-ngadi ya, jangan mengadakan yang tidak ada. Ya, jadi kalau kalian ibaratnya pernah saya sampaikan gini ya. Ibaratnya dikucilkan, ditaruh di satu apa pulau tanpa penghuni, tidak ada apa-apa. Resource yang kalian punya itu yang ada di pulau itu, tanaman apa ya, itu ya resource yang jadi kalian untuk hidup. Bahasa Jepang juga sama, dengan apa yang terjadi di sini juga sama. Kalian diposisikan di sebuah keadaan yang harus menggunakan bahasa Jepang, tapi resource-nya yang ada di dalam diri kalian sendiri. Jangan mengada-ngada. Kalau mengada-ngada sama kayak apa ya? Ya misalnya gini, ibaratnya ya, kalau kalian di pulau terpencil terus mau berteduh, kalau kondisi biasa kan berteduhnya di apa namanya, di rumah ya, ada atapnya, ada temboknya. Nah, ketika di pulau terpencil kalian juga bisa mewujudkan hal yang sama. Iya atau enggak? Gimana? Kalau ditaruh di pulau terpencil kalian bisa nggak bikin hal yang serupa dengan rumah gitu buat berteduh? Bisa kan? Bisa memanfaatkan apa yang ada, ya kan? Oke, makasih responnya ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan, ya. Bukan nelpon, halo, saya perlu material buat bikin rumah di pulau terpencil di sini alamatnya, nih saya kirim GPS-nya, tolong dikirim ya, gitu. Bukan begitu. Itu sama kayak kalian itu mau bikin sesuatu dalam bahasa Jepang pakai Google Translate, ya nggak bisa kayak gitu. Kondisi kalian nggak memungkinkan gitu loh. Buat kondisi kalian tidak memungkinkan
minta tolong sama orang di luar. Kalau kondisinya tidak seperti itu, apa yang ada di dalam diri kalian itu percuma, nggak ada manfaatnya gitu. Jadi saya mau mengajak kalian memaksimalkan apa yang ada dalam diri kalian, bukan apa ya, mengambil dari luar sesuatu yang baru terus dimasukin ke dalam gitu. Enggak, itu percuma. Bukan percuma sih, itu butuh waktu lama lagi nanti buat memberdayakannya ya. Kita nggak punya waktu sebanyak itu. Posisikan kalian itu kayak di pulau terpencil tadi. Pakai apa yang ada di dalam pulau itu. Gak bisa bikin rumah, bikin yang mirip kayak rumah. Contohnya kayak gitu. Contohnya kayak dalam bahasa Jepang tuh sama. Misalnya kalian nggak bisa mengekspresikan kata apa ya, berkebun misalnya. Berkebun itu kan susah ya. Bahasa Jepangnya apa berkebun? Tapi kalian bisa mewujudkan dengan bentuk yang lain. Berkebun itu kan menanam pohon misalnya, atau memasukkan biji ke dalam tanah. Itu kan konsepnya lebih mudah. Kalau kalian maksa nyari berkebun, belum tentu itu kata-kata itu menyerap ke dalam diri kalian. Belum tentu kalian bisa make setelah itu. Itu masalahnya. Jadi apa yang kalian lakukan percuma gitu. Jadi saya berusaha mengajak kalian memanfaatkan yang sudah ada, bukan menambah-nambah informasi data ke dalam diri kalian, menambah lagi tapi itu nggak kepake akhirnya gitu loh ya. Sama kayak karangan kalian juga ya, misalnya ini saya punya dugaan ada sebagian dari yang mungkin kalian juga, ya saya juga pakai sih soalnya Google Translate ya, tapi ada yang mungkin saya duga ada yang maksimal banget makainya gitu loh, totalitas pakai Google Translate-nya. Saya nggak pernah ngelarang sih ya, dan memang kedepannya juga saya nggak ada niat mau ngelarang, karena ya itu ada di sisi kalian, di dekat kalian, susah untuk melarang. Tapi kalaupun ya hasil kalian ya hasil skripsi hasil sakubungnya mewah ya, wah keren bahasa Jepangnya, tapi sebenarnya itu bukan informasi yang rasa memiliki terhadap informasi itu minim gitu, tipis. Sama kayak kalian mau ngedate kencan sama teman perempuannya, teman laki-lakinya atau teman perempuannya lah, supaya kelihatan keren, pinjam mobil, rental mobil. Kelihatannya emang keren, wow, pakai mobil. Tapi sebenarnya nggak bisa nyupir gitu loh. Jadi harus disupirin sama orang. Kelihatannya keren, tapi kosong gitu loh. Ya, sama kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau menyangkal pendapat saya, itu silahkan, boleh banget. Saya senang banget kalau bisa ngobrol, bisa diskusi ya. Jadi ini juga saya bukannya lagi marah-marah, karena ada indikasi ya dari kalian, sebagian nggak semua sih, semua ada yang sudah, sebagian besar yang sudah, saya pikir sudah baik dalam menyusun karangan dan mengembangkan idenya ya. Jadi saya harap saya nerima bahasa Jepang apapun kalian bentuknya, itu saya terima, nggak apa-apa, saya kasih nilai. Hanya saja akan lebih bermanfaat lagi kalau kalian benar-benar menulisnya itu dengan yang ada di dalam diri kalian sendiri, yang udah pernah kalian pelajari, jangan yang belum pernah dipakai gitu loh. Syukur-syukur paham, tapi kalau nggak paham percuma. Ya, di sini saya mau ngajak kalian supaya bisa berusaha sendiri, berusaha dengan cara yang baik gitu loh. Ya, jadi masalah nilai saya nggak pernah masalahin.
saya bisa konsisten dengan kata-kata saya, terus kalian bisa bebas jadi seorang manusia di mata kuliah ini, bisa berargumen bebas, nggak perlu takut nanti pengaruh ke nilai atau pengaruh ke hubungan manusia kalian ya, nggak ada, karena kalian bebas. Silakan, pilihannya ada di dalam diri kalian sendiri, mau gimana nih pilihannya. Kalau dengan kondisi tersebut kalian masih memilih cara yang tidak sesuai, ya itu masalahnya, berarti ya ada di dalam diri kalian masalahnya ya. Jadi yang sudah pernah saya sampaikan juga ya, udah tahu itu bukan berarti udah bisa melakukan hal tersebut. Udah tahu cara bikin Indomie, belum tentu bisa bikin Indomie yang enak. Udah tahu cara bikin telur ceplok, tapi belum tentu bisa jadi. Kalaupun bikin, siapa tahu gosong, ya kan? Jadi di sini kita belajar memberdayakan yang sudah kita tahu. Kalau memberdayakan yang menggunakan yang kita tidak tahu, percuma. Tujuan perkuliahan ini udah melenceng, kalau gue udah jauh dari tujuan, udah nggak akan tercapai tujuannya. Ya, jadi itu kekhawatiran saya. Kekhawatiran saya adalah ada sebagian dari kalian yang menggunakan Google Translate dengan maksimal sekali gitu ya. Itu yang nggak saya harapkan. Boleh pakai, hanya saja pakailah yang untuk menerjemahkan kata-kata, bukan kalimat. Kalau kalimat, menerjemahkan kalimat, akan muncul verba ataupun kata-kata yang sebenarnya kalian belum pelajari. Kenapa saya bisa tahu begitu? Karena saya sama kayak kalian. Saya belajar bahasa Jepang dari nol. Saya mempelajari, setelah itu saya mempelajari bagaimana caranya orang asing itu mempelajari bahasa Jepang sampai dia menguasai bahasa tersebut. Bahasa Jepang dasar tuh isinya apa sih? Bahasa Jepang menengah tuh isinya apa sih kosakatanya? Bahasa Jepang advance itu apa aja sih kosakatanya, verbanya yang dipelajari di situ? Kurang lebih saya tahu. Gitu. Jadi ketika ada kata-kata yang bahasa Jepang yang seharusnya nggak muncul di level sini, itu saya pikirkan lagi. Ini latar belakang siswanya kayak gimana? Bentuk bahasa yang dia produksi di dalam perkuliahan itu seperti apa? Kalau memang ada yang kontras, nah itu perlu dipertanyakan. Kecuali punya konsistensi. Dia punya konsistensi tersendiri gitu. Bisa memproduksi bahasa Jepang yang memang seperti itu, konsisten. Ketika tidak terlihat konsistensi itu, ya muncullah dugaan, ini dari mana nih, kan gitu ya. Itu ya, jadi mohon maaf kalau agak ngegas hari ini. Kalau kalian ada yang mau disampaikan ke saya, jangan sampai di pendam ya, silakan. Oke, selanjutnya saya akan berikan feedback terhadap perkuliahan yang sakubung yang sudah kalian buat ya. Ini ada beberapa kalimat yang saya pick up ya. Semoga bisa menjadi referensi ketika kalian memperbaiki karangan kalian. Pertama, ini ada yang menulis tentang sebuah jadwal pertunjukan kayaknya. Kayoubi kara kinyoubi made shou wa hitotsu dake yoru 7 ji ni arimasu ya. Sebaiknya di sini ada kata sambungnya ya, hitotsu dake de gitu ya. Kan ini harusnya selesai ya, hitotsu dake desu yoru 7 ji ni arimasu gitu ya. Supaya desnya ini bisa digabung ya, ini su-nya dihapus ya, terus dikasih koma gitu. Jadi kayoubi kara kinyoubi made shou wa hitotsu dake de yoru 7 ji ni arimasu, seperti itu.
Terus doyobi to nichiyobi wa shou wa futatsu ga atte, ya. Futatsu aru itu aja, futatsu aru. Nggak usah futatsu ga atte. Shou ga futatsu aru. Ini sering muncul kesalahan seperti ini, kesalahan gramatikal seperti ini sering muncul. Semoga nggak terjadi lagi ya. Karena walaupun udah saya sampaikan, kadang muncul lagi gitu. Itu masalahnya di sakubung itu ya. Makanya saya nggak begitu banyak memeriksa semua gitu ya, terus saya perbaiki semua itu karena nanti muncul lagi gitu. Itu udah terbukti di penelitian orang Jepang juga sama kayak gitu, di penelitian yang dilakukan oleh orang Jepang ya. Doyobi to nichiyobi wa shou ga futatsu atte gitu. Ini bentuk sambung. Futatsu atte hiru 12 ji to yoru 7 ji desu. Begitu ya. Sebenarnya mungkin yang menulis ini sudah paham sebenarnya. Hanya saja karena output yang dihasilkan banyak, jadi tingkat kesadaran terhadap masing-masing output itu terbagi, nggak bisa fokus full semua. Kayak misalnya kalian melayani di sebuah kantor pelayanan di kelurahan lah misalnya, ada banyak yang harus dilayani orangnya. Kalian harus cepat itu melayani semua. Pasti ada ketimpangan dalam kualitas pelayanannya itu. Ke ibu yang ini baik banget, tapi ke ibu yang sebelahnya jutek misalnya, julid ya. Pasti ada kayak gitu, nggak bisa rata semua gitu ya. Sama dengan bahasa, tingkat perhatian kita ketika output kita banyak, tingkat perhatiannya terbagi. Makanya karena itu muncullah kesalahan-kesalahan ya. Karena ya tingkat perhatiannya rendah, nggak bisa sama semua. Berarti ini bukan karena kalian tidak tahu ya, bukan kalian tidak belajar. Kalian tahu, kalian belajar, hanya saja tingkat perhatiannya belum bisa maksimal semua. Begitu ya, kalau ketika melakukan kesalahan di gramatikal itu nggak usah menyalahkan diri sendiri, oh berarti saya kurang belajar gitu ya. Bukan, kurang latihan, itu aja. Karena dengan latihan kita meningkatkan kesadaran, meningkatkan tingkat perhatian, tingkat kesadaran terhadap hal-hal yang kita akan keluarkan sebagai output. Sama kayak yang lain, kayak latihan dance, K-pop, gerakannya banyak kan. Kita latihan supaya kita bisa memiliki tingkat perhatian yang sama terhadap masing-masing gerakan yang banyak tadi ya kan. Kalau semakin tingkat perhatian kita tinggi terhadap gerakan tersebut, gerakannya pasti jadi maksimal. Sama halnya dengan bahasa, sama halnya dengan kegiatan-kegiatan kalian yang lain ya. Oke, lanjut dulu. Kuki wa suzushi. Keibi to jugyoin mo totemo shinsetsu na hito tachi desu. Ya, suzushi. Suzushikute paling enggak dirubah ke bentuk sambung lah ya. Kuki wa suzushikute keibi to jugyoin mo totemo shinsetsu na hito tachi desu. Ya. Selanjutnya kigi ga apa ini bahasa Jepangnya ya? Muzukashi na. Nantoka iki nokoru, bukan. Apa ini bacanya? Saya juga nggak paham. Suzushi fungiki. Takusan no hito de nigiwau. Oishii shokuji o otanoshimi itadakimasu. Muzukashii nihongo tsukatte imasu ne. Kalau paham nggak apa-apa. Ya. Kalau paham itu sama sekali nggak masalah. Masalahnya itu paham atau enggak gitu loh. Kalau paham ya nggak masalah. Kalau nggak paham ini jadi masalah. Karena ya ini bukan bahasanya. Misalnya saya ke Jawa gitu ya, ke Jawa ya, di sini Jawa sih, ke Yogyakarta misalnya. Terus saya mau ngomong Jawa kromo inggil misalnya sama orang. Terus saya minta tolong dong ini kromo inggilnya apa misalnya, pakai bahasa Jawa yang halus.
terus saya pakai itu, tapi saya kan nggak bisa ngerespon, misalnya dijawab gitu ya, oh iya misalnya dijawab gitu, terus saya nggak bisa jawab. Nah ya iya, karena itu bukan, saya ngertinya ya bagian itu aja, bagian itu pun nanti setelah beberapa waktu lupa, karena informasi itu bukan milik saya, tidak saya kuasai gitu ya. Jadi masalahnya kalau kalian pakai bahasa Jepang yang udah bagus kayak gini, itu sama sekali saya senang banget ngelihatnya. Hanya saja yang saya khawatirkan ini beneran atau enggak nih gitu, beneran dia bikin sendiri atau enggak nih gitu. Kalau beneran ya nggak apa-apa, saya mohon maaf udah ini mungkin tersinggung ya. Tapi kalau nggak beneran, nah itu yang jadi masalah gitu loh. Itu yang kekhawatiran saya ya. Terus kalau misalnya taksang no hito de nigiwau, bisa juga misalnya ya, kalau memang mau pakai bahasa Jepang yang sederhana, yang konsepnya lebih sederhana, bisa aja menggunakan hito ga taksang imas gitu juga bisa ya. Oke, terus selanjutnya asoko no menu wa nedan wa 4,000 rupiah kara 12万 rupiah made hajimarimasu. Nah ini mungkin ada pengaruh dari ini ya, bahasa Indonesianya ya, mungkin pakai bahasa Indonesia mulai dari apa sampai apa gitu ya, mungkin pengaruh dari bahasa Indonesia, mengambil bahasa Indonesia yang agak belibet gitu loh ya. Lebih disederhanakan juga nggak apa-apa, misalnya asoko no menu no nedan wa 4,000 rupiah kara 12万 rupiah made des, gitu aja udah cukup ya. Kalau hajimarimasnya di sini ya harusnya hajimarimas kan mulai dari ya, harusnya ke sini gitu kan, jadi harus dipikirkan mulai dari sampai gitu kan. 4,000 rupiah kara hajimate kan harusnya gitu, 12万 rupiah made des, begitu. Ketika kita mau mereproduksi bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ini, makanya saya khawatir ini malah jadi terjemahan dong kuliahnya, terjemahan Indonesia Jepang ya. Jangan sampai seperti itu. Kalaupun mau seperti itu ya pakailah bahasa Jepang, bahasa Indonesia yang sederhana aja, supaya ditemukan bahasa Jepang yang sederhana yang kalian juga paham gitu. Selanjutnya nedan wa 12万 rupiah tsuika menu ga aru desu kara. Nah apa ini, saya nggak paham. Harganya segini karena ada menu tambahan gitu ya kali ya. Ya kalau misalnya mau ngasih kara ya di akhir itu nggak apa-apa, tapi mendingan karanya dipindahin ke sini. Menu ga aru kara desu gitu kan enak. Terus watashi no sukina depato, sono depato wa Depok ni arimasu. Seikaku ni ke Dongdong Michi ni arimasu. Watashi no sukina depato. Depato apa ini maksudnya ya? Watashi no sukina depato wa nanto ka depato desu. Sono depato wa Depok ni arimasu, kan enaknya gitu. Terus ini juga kadang ada ya, ada mahasiswa yang ngumpulin, mungkin dia nulis ada cara bacanya di atas. Ada cara bacanya di atas sehingga ketika diupload ke Google Classroom itu yang kata-kata yang pakai cara baca kanjinya itu jadi hilang loh. Ini mendingan jangan pakai cara baca. Ya, jadi saya bisa lihat semuanya. Watashi no sukina depato wa nani nani depato desu. Sono depato Depok ni arimasu titik. Ya, udah berapa kali saya bilang ini titik. Kalau udah titik ya titik, di situ di akhir gitu, arimas mas gitu ya.
Seikaku ni kedongdong michi ni arimasu ya. Terus ima basho ga ichiban suki ni tsuite kakitai desu. Nah, ini juga urutannya bahasa Jepangnya ya. Ion moru wa ichiban suki Higashi Jakarta ni tokoro desu. Nah, ini mungkin hasil kerjaannya sendiri ya. Saya terima kasih ya sudah bekerja keras menyusun bahasa Jepang yang sesulit ini. Ya, tapi ini perlu dilihat ulang lagi ya. Pakai bentuk-bentuk yang sederhana ya. Ima ichiban sukina basho ni tsuite kakitai desu. Ichiban sukina basho wa Ion Moru desu. Ion Moru wa Higashi Jakarta ni arimasu. Kono basho wa totemo ii desu. Kan lebih sederhana ya. Kalian tahu itu bentuk-bentuk bahasa Jepang yang sederhana tuh kalian tahu. Harusnya kalian menguasai itu gitu loh, paling tahu gitu loh. Jadi nggak usah pakai bahasa Jepang yang susah-susah dulu. Pakai yang terjangkau dulu aja supaya nggak capek ya. Kita lanjutkan. Toki-toki Ion Moro ni ikutoki kesho o miru tari. Apa nih miru tari? Tabemono o miru tari. Eiga o mimasu. Saya nggak paham ini kenapa bentuknya jadi seperti ini. Kan harusnya keshohin. Keshohin kosmetik. Keshohin o mitari. Tabemono o mitari. Eiga o mitari shimasu gitu ya. Terus soperu wa soseji meatball sono hoka no niku no junbi de arimasu. De arimasu itu apa? Saya nggak ngerti. Maksudnya des atau de arimasu ini gimana nemunya? Saya nggak paham ya. Saya bener bilang, saya menerima kalian apa adanya. Nah, inilah respon saya ya. Maksudnya jangan ya, kalau kalian apa adanya tuh begini ya, saya harus kasih feedback yang proper gitu ya. Ini saya juga nggak tahu ini maksudnya, makanya perlunya sih, harusnya sih konfirmasi ya. Ini maksudnya gini sensei gitu. Tapi karena kalau syukur kalian bisa ngerespon ya, silakan. Terus selanjutnya ya, ini kalau misalnya de arimas itu ya, de arimas tuh ada sih bentuk de arimas, tapi kalian nggak belajar bentuk ini gitu loh. Belajarnya kan des mas gitu kan. Kalau nggak belajar ya nggak usah dipakai dulu gitu. Selanjutnya guriru to ageta ato hijau ni karai sosu ga ataeraremasu. Hijau ni ataeraremasu. Setelah itu, setelah digoreng dan dibakar gitu kali ya, dikasih saus yang pedas banget gitu kali ya. Mungkin pengaruh dari bahasa Indonesianya dipakai Google Translate, jadi muncullah seperti ini. Saya juga pakai Google Translate, setiap minggu pakai Google Translate, makanya saya tahu sifatnya. Saya tahu apa yang akan dimunculkan Google Translate rata-rata. Hijau nih, terus bentuk-bentuk kayak gini udah hafal. Kenapa kalian pakai hijau nih selama kalian tahu yang namanya misalnya totemo gitu kan, itu lebih terjangkau. Saya bingung. Ya, sama kayak tadi saya bilang ya, kalian mau kelihatan keren pinjam mobil, tapi itu bukan mobilnya, bukan punya kalian gitu. Jadi kosong. Totemo karai sosu o misalnya iremas, misalnya memasukkan, misalnya kayak gitu kan, yang penting tersampaikan. Kayak tadi yang di pulau terpencil tadi, rumahnya nggak bisa bikin yang tembok, tapi yang mirip-mirip kan bisa. Itu maksud saya. Konsepnya mungkin nggak seperti rumah yang ada di yang umum, tapi mirip gitu, bisa berteduh, ada atapnya, ada temboknya gitu, ada tembok sampingnya gitu kan. Walaupun nggak bisa berfungsi sama seperti rumah yang umum gitu, tapi konsepnya sama, berteduh bisa di situ.
Oke ya, terus ini juga saya nggak paham ini. Watashi wa mo kono o ete imas. Watashi wa o shimas. Watashi wa no ni SMA Negeri Depok ikimashita. Sorry, nama SMA-nya belum saya hapus. Oh, sorry ya. Mungkin ini yang pakai cara baca kayaknya deh. Pakai cara baca di atasnya pakai okurigana, terus kehapus jadi kanjinya. Lebih baik nanti kalau nulis karangan nggak usah pakai cara baca ya. Terus selanjutnya sorry salah. Selanjutnya watashi wa SMAN berapa Bekasi D Gakko Kayote Imashita. Ini juga susah ini. Kenapa nggak pakai watashi wa SMAN Nantoka Bekasi D Benkyou shimashita gitu aja cukup kan. SMAN Nantoka Bekasi wa Jalan YYY ini arimas, ini oke. Kara 3 kilogram. Ini jarak sekolahnya dari mana itu? Masa 3 kilogram? Yang bener aja, Mas Bro. Ya, salah tulis kali ya. Lain kali hati-hati tolong ya. Masa jaraknya 3 kilogram? Saya tadi ketawa sendiri. Sorry ya. Selanjutnya Gengo Senko wa, ini mungkin kelas bahasa kali ya. Gengo Senko wa 2018 年 kara sonzai shite imasu. Sonzai shite imasu. Kenapa pakai kata sonzai shite iru? Selama kalian bisa pakai aru gitu kan, tinggal ada gitu kan. Ada dari gitu kan. Ada dari 2018 kelas bahasa itu. Ya. Gengo no kurasu itu juga boleh. Jurusan bahasa kali ya. Gengo no senko wa 2018 kara arimas. Itu juga udah cukup. Itu ya. Terus selanjutnya mainichi taman mini wa tokuni kyujitsu ya shumatsu ni wa hijou ni homonsha de nijiwaimasu. Ini juga susah, ini bahasa Jepang yang susah. Kenapa kalian pilih pakai yang susah? Gitu. Saya juga nggak mau pakai bahasa yang susah, pakai bahasa yang gampang-gampang aja. Kalian milih yang susah. Itu namanya nyekek. Kalau ngerti nggak apa-apa sih. Kalau nggak ngerti ini, ya. Kalau yang nggak ngerti ya udah nggak usah dipakai gitu loh. Tsuneni homonsha de nijiwaimasu ya. Hito ga takusan imasu itu juga udah cukup gitu loh. Tapi kalau ngerti ya nggak apa-apa. Ya, oke. Sudah berapa menit ini tapi belum berakhir zoomnya. Akhir-akhir ini zoomnya suka aneh. Padahal udah 40 menit lewat. Oke ya, baik. Itu saja feedback dari saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau menyinggung ya, kalau agak ngegas hari ini. Cuman saya prihatin ngelihatnya soalnya. Ya, prihatin ngelihatnya. Kesempatannya ada nih, kalian bisa belajar pure kemampuan kalian gitu loh, bisa memaksimalkan. Pakai bahasa yang sederhana aja. Nggak perlu pakai yang mewah-mewah. Nanti malah susah sendiri. Susah sendiri itu ya dalam berbagai macam makna ya. Maksudnya nanti ke depannya kan nggak bisa make kalau nggak ngerti ya. Terus buat apa? Buat kuliah ini doang. Saya nggak perlu yang begitu. Itu. Ya, jadi saya berharap untuk kedepannya, untuk UTS saya nggak akan bikin soal baru. Silakan kalian perbaiki karangan ini tentang. Oh ya, ada lagi yang aneh. Saya kan minta tolong kalian bikin karangan deskripsi sebuah tempat. Ini ada anak yang mendeskripsikan seblak. Ada yang mendeskripsikan makanan, banana nugget. Kan bingung sayanya. Kecuali memang nggak paham instruksinya. Tolong diperbaiki.
ya. Instruksinya adalah deskripsi tempat ya, luas, sempit, tinggi, rendah, ada di mana, rame, sepi, kan gitu. Jangan sebelaknya yang dideskripsikan. Memang sih ada sebelaknya, ada di mana gitu, tapi abis itu nerangin sebelaknya. Ya, mohon maaf nih kalau saya singgung di sini. Yang nulis banana nugget juga mohon diperbaiki, bukan banana nuggetnya, tempatnya. Silakan diamati, diobservasi. Kalau nggak ngerti tempatnya, tempat yang ngerti aja yang dideskripsikan. Untuk UTS, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya tidak bikin soal baru. Silakan kalian memperbaiki karangan yang ini, yang deskripsi tempat, berdasarkan referensinya dengan melihat feedback hari ini, dengan melihat feedback yang sebelum-sebelumnya, atau kalian juga bisa melihat penjelasan saya di kelas lain, ada di YouTube saya semua, itu saya buka semua, terbuka. Kalian bisa misalnya ada di kelas lain, kok saya di kelas lain nggak pernah marah-marah, di kelas ini marah-marah gitu, boleh protes kayak gitu. Ini saya juga bukan marah-marah ya, mungkin sedikit apa ya, itu kekhawatiran sih ya, bukan marah ya. Seperti itu untuk UTS. Silakan kalian perbaiki yang ini berdasarkan feedback hari ini, perbaiki, perhatikan tata bahasanya lagi, pakai bahasa Jepang yang kalian bisa jangkau, gak usah yang mewah-mewah ya. Kalau kalian paham gak apa-apa, saya ingatkan lagi, kalau kalian memang paham level bahasa Jepangnya sampai ke sana, itu gak apa-apa. Tapi kalau level bahasa Jepangnya belum sampai, maksain gitu loh, ya susah nantinya ya. Itu untuk UTS. Apa ada pertanyaan? Silakan. Saya mau nanya, Ya, silakan. untuk UTS kan kita memperbaiki satu dua ini. Ya. Nanti kita absen di paparan seperti apa ya? Ya, untuk apa hadir kan biasa penyimpanan? untuk ya, makasih. Untuk rinciannya, untuk instruksi jelasnya nanti akan saya beritahukan akhir minggu ini ya. Pada dasarnya sih ya, misalnya kalian nulis nih kan, nulis di sebuah file kan, kalian tetap kumpulin lewat GCR. Kalian bisa mengupload file itu ke Google Drive kalian sendiri kan, terus tinggal Google Drive-nya di situ nanti di share aja di linknya ya, link dari file tersebut. Jadi kalian submit kedua titik gitu loh. Pertama ke GCR, nanti akan saya munculkan untuk UTS khusus. Kalian perbaiki, kalian submit ke situ. Untuk Untuk absen, kalian upload file yang sama ke Google Drive kalian. Terus dari Google Drive itu dapatkan link dari file tersebut, terus tempel ke portal sebagai absen. Seperti itu nih pada dasarnya ya. Oke. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan. Ini kita UTS-nya dikumpulkannya pas hari ujiannya apa kedepannya lagi? Apa bagaimana kumpulinnya? Ya, oke. Terima kasih. Ini kan udah 3 minggu berarti, udah 2 minggu ya, udah 2 minggu ngerjain karangan ini. Jadi karangannya akan dikumpulkan di minggu depan ya, jadi bukan minggu depannya lagi, karena kan sudah melalui proses penulisan, tinggal diperbaiki saja. Kecuali yang perbaikannya banyak, harus mulai start dari sekarang ya, seperti itu. Silakan yang lain. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Sensei mau tanya itu, kalau misalnya linknya
nggak apa-apa. Yang penting untuk pokoknya ada link lah ke situ. Kalau untuk portal itu kan formalitas ya. Yang penting kan masuk ke GCR-nya ini, kelas ini gitu. Itu aja sih. Oke ya, oke. Silakan yang lain. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih ya. Terus ini juga yang jadi perhatian saya, berarti saya bisa menyimpulkan dari hasil ini ya. Kemarin waktu saya sediakan pertanyaan untuk kalian menyusun karangan, itu bahasa apa namanya, susunan karangannya itu bagus. Tapi ketika saya minta untuk buat sendiri pertanyaannya, ini agak kelihatan udah beda nih, ada kecenderungannya kelihatan terbagi berapa gitulah ya. Jadi nggak sama seperti yang waktu saya sediakan pertanyaan. Berarti ada kemungkinan kalian belum menguasai, belum tahu caranya bagaimana mengembangkan pertanyaannya tersebut, belum tahu bagaimana mengembangkan ide gitu ya. Ini juga petunjuk buat saya, makanya untuk kedepannya nanti saya coba buat yang lebih mudah untuk disusun, itu dengan saya sediakan pertanyaan dulu gitu ya. Terus sekali lagi saya tekankan, pakailah bahasa Jepang yang benar-benar kalian pahami, nggak usah ngadi-ngadi, nanti susah sendiri ya. Percuma saya ngomong gini terus kalian ngambilnya Google Translate gitu, terus buat apa gitu. Supaya kalian menguasai bahasa Jepang gitu. Mata kuliah Sakubung, Kaiwa itu tuh ya, itu mata kuliah yang dikelola supaya kalian menguasai bahasa Jepang yang udah pernah kalian pelajari sebelumnya. Kalau kalian coba masukin hal-hal yang baru lagi ke dalam kepala kalian, pertama bebannya tambah berat. Yang kedua, bebannya berat itu karena itu informasi baru. Terus belum tentu kalian paham. Nanti kalau kalian disuruh baca nggak paham, nggak bisa baca, itu jadi beban tersendiri lagi. Habis itu nanti down, mental breakdown. Misalnya kalau nggak bisa ngehandle tekanan itu, nanti berpengaruh ke motivasi. Itu nggak produktif gitu, kontraproduktif yang seperti itu. Makanya cari aman aja dulu. Bukan berarti saya menghalangi kalian berekspresi ya, bukan. Tapi berekspresilah dengan yang kalian punya dulu. Orang yang belajar bahasa asing itu kayak anak kecil, terbatas ekspresinya. Kalian harus sabar melihat diri kalian yang seperti itu. Harus sabar melihatnya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Baru bisa bilang, kayak anak saya misalnya mau bukain botol, Pak anuin dong gitu misalnya. Kenapa dia bilang begitu? Karena ya terbatas, nggak bisa tolong bukain dong Pak gitu, nggak bisa ada kata-kata buka gitu, bukain gitu ya, belum nyampe. Sama, kalian juga masih belajar. Kalau yang udah lama belajar, udah banyak bisa berekspresi, itu bagus, silakan dilanjutkan, dikembangkan lagi. Kalau yang masih belajar lagi, yang masih mengembangkan bahasa Jepang dasarnya, pakai aja yang udah punya dulu. Jangan ngambil yang lain, jangan masukin yang lain, nanti repot sendiri. Ya, sudah itu saja dari saya. Mohon maaf hari ini agak ngegas, terus banyak kata-kata mutiaranya. Itu kekhawatiran saya. Kalau kalian punya kekhawatiran tentang UTS, tentang cara belajar di kelas ini, tentang materi, tentang saya pribadi, kayaknya mentalnya nggak stabil nih sebenarnya gitu misalnya, silakan disampaikan ya. Jangan sampai nanti disimpan terus kalian keluarkan pada saat nulis angket ya. Itu nggak baik itu maksudnya ya, ngomong di belakang gitu loh. Mendingan ngomong aja di depan saya, nggak apa-apa, nggak akan berpengaruh kemana-mana. Hubungan antar manusia kita masih sama, nilai-nilai nggak ada pengaruh ke nilai-nilai ya. Itu aja dari saya. Ada yang mau disampaikan dari kalian?
Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat rekaman video saya ngomel-ngomel hari ini di YouTube ya. Semoga bisa mengingatkan lagi supaya pakai bahasa Jepang yang kalian pahami aja. Itu aja, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Sensei. Ya, Terima sama-sama. kasih Sensei. Yo. Mas. Otsukare sama des. Ya, otsukare sama. Ya, makasih banyak. Sip. Makasih banyak. Yo. Ya. Otsukare sama deshita. Ya, tetap ya.